Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberi kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita telah mengakui sebagai Islam. Untuk itu, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita tidak boleh menyekutukannya. Iman harus ada dalam diri kita. Jangan sampai terlepas. Jika iman terlepas, maka kita akan celaka. Jika misalnya ada seseorang yang imannya terlepas, kemudian kebetulan ia mati, maka matinya akan menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, keteguhan iman merupakan syarat mutlak bagi seseorang untuk mendapatkan husnul khotimah. Untuk itu, di sini saya bertujuan untuk mengajak hadirin sekalian untuk bisa meneguhkan iman kita bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, apakah beriman hanya berikrar dengan 2 kalimat syahadat? Apakah hanya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dan kita tidak boleh menyekutukannya? Itu belumlah cukup. Belum dikatakan beriman seseorang jika dirinya enggan untuk melaksanakan perintah Allah, masih gemar bermaksiat dan masih melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanda-tanda dari orang beriman adalah taat dan takwa. Jika disebutkan nama Allah, maka hatinya bergetar dan imannya semakin kuat. Nyatanya, bahwa yang sebenar-benarnya orang beriman adalah yang imannya sempurna. Bagaimana iman yang sempurna itu? Ialah yang percaya akan ke-6 rukun iman, yang membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan, dan orang yang tidak mendekatkan diri kepada hal-hal maksiat, dan orang yang selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birru man amana billahi wal yaumil akhiri wa malaikatihi wa kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fir riqab wa iqamus shalat wa atiyaz zakat wal mu'funa bi ahdihim idza ahad was-sabirina fil ba'sa wad dharra'i wa hina ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat, melainkan kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi, dan memberikan harta yang kita cintai kepada anak yatim, fakir miskin, musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, yang menepati janji ketika ia berjanji, yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan juga pada masa peperangan. Sungguh mereka adalah orang-orang yang benar dan mereka adalah orang-orang yang takwa. Hadirin rahimakumullah, kadar keimanan seseorang kadang meningkat, kadang juga melemah. Untuk itu bagaimana cara untuk meningkatkan keimanan kita? Cara meneguhkan atau meningkatkan keimanan kita yaitu dengan cara amal ibadah. Amal ibadah di samping bisa meneguhkan keimanan juga bisa mencegah perbuatan maksiat. Kadar keimanan juga bisa ditingkatkan melalui membaca ayat-ayat Allah. Apa itu ayat-ayat Allah? Ayat-ayat Allah itu bukanlah membaca Al-Quran saja, melainkan lebih dari itu, yaitu melalui kebesaran-kebesaran Allah yang ada di dunia ini, di mana membaca ayat-ayat Allah ini bisa kita lakukan dengan cara mempelajari dan bertafakur, yang mana ketika kita sudah mempunyai pengetahuan akan ayat-ayat Allah, kita tidak mempunyai keraguan dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya memikirkan tentang kebesaran Allah
dikit saja lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun lamanya. Hadirin rahimakumullah, beriman kepada Allah termasuk pula menerima dan membenarkan akan firman Allah yang telah kita dengar. Yang mana cara untuk menerima dan membenarkannya itu dengan cara kita mengkaji firman-firman Allah tersebut. Jika kita sudah membaca dan mengkaji tersebut, maka tidak ada alasan untuk kita mengabaikannya. Artinya, kita harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengapa harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Agar keimanan kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh. Agar keimanan kita tidak melemah, apalagi terlepas. Karena ketika keimanan seseorang terlepas, biasanya seseorang itu akan menjadi murtad. Mengapa bisa menjadi murtad? Karena dangkalnya ilmu seseorang akan ilmu agama. Dan murtad merupakan hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena murtad dalam Islam merupakan seperti menginjak-injakkan prinsip-prinsipnya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim wajib memegang teguh akidah kita dan wajib menjalankan prinsip-prinsip dari Rasulullah SAW agar kita sebagai muslim bisa taat kepada Allah, bisa selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kekeliruan ataupun kesalahan yang saya lakukan, karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.